Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Haris dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saham syariah daripada PT Barito Pacific Tbk. Yang mana hal ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Nah, lanjut kita ke profil perusahaan, yang mana perusahaan ini didirikan oleh Prajogo Pangestu, yang mana beliau mendirikan perusahaan ini pada tanggal 4 April 1979, yang mana sekarang beralamatkan di Wisma Barito Pacific Tower B8 T-Half Floor, Jalan Lejen S. Parman, KAF 62-63, West Jakarta, DKI Jakarta 11410. Lanjut ke sejarah perusahaan. Nah, sebelumnya perusahaan ini dikenal dengan perseroan, yang mana perusahaan ini mengolah hasil hutan yang terintegrasi. Keberadaan perseroan di industri kehutanan dan perkayuan mendapat pengakuan secara luas dan memiliki reputasi dalam industrinya, terutama di era 80-an. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Timber Tbk pada tahun 1996, yang mana bergerak dalam industri perkayuan terpadu dan tetap konsisten sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini kembali melakukan perubahan nama perusahaan, baik itu dari identitas dan warna, dari PT Barito Pacific Timber Tbk menjadi PT Barito Pacific Tbk. Perseroan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kata timber agar merefleksikan diversifikasi lini usaha Barito saat ini dan juga pertumbuhannya pada masa depan. Lanjut ke bidang usaha, yang mana bidang usaha pada PT Barito Pacific ini bergerak dalam bisnis kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, dan juga transportasi. Perusahaan ini dimiliki oleh sekelompok perusahaan yang dimiliki oleh Barito Pacific. Nah, perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Lanjut ke afiliasi anak perusahaan, yang mana afiliasi anak perusahaan ini yaitu ada dari Marigold Racecourse Pte Ltd, yang mana jumlah aset totalnya itu 1733 dengan presentasi kepemilikan 100%. Yang kedua itu ada dari PT Agro Pratama Subur Lestari dengan jenisnya yaitu perkebunan dan aset total 0 dengan presentasi kepemilikan yaitu 60%. Ketiga ada PT Barito Cahaya Nusantara dengan aset total 88 dengan presentasi kepemilikan yaitu 99,2%. Yang keempat itu ada PT Barito Kencana Mahardika dengan jumlah aset total 10.406 dengan presentasi kepemilikan 51%. Selanjutnya ada dari PT Barito Wahana Lestari dengan jumlah aset total 126.660 dengan presentasi kepemilikan 99%. Dan juga ada dari PT Binajaya Roda Karya, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, dari PT Geria Idola, ada PT Manggole Timber Producer, ada dari PT Rimba Equator Permai, dan juga dari PT Royal Indo Mandiri, dan juga ada dari PT Tunggal Agates Indah Woods Industries, dan juga dari PT Wahana Guna,
Hanaguna Marga Pratama, PT Wiradaya Lintas Sukses, PT Wiranusa Trisatya, Tra Energy Group Holding PTE Ltd, dan yang terakhir yaitu dari PT Barito Wanabinar Indonesia. Lanjut ke penawaran umum perdana atau yang biasa kita kenal dengan IPO, yang mana penawaran umum perdana pada perusahaan Barito Pacific Tbk yaitu pada tanggal 1 Oktober 1993 dengan saham penawaran yaitu 85 juta, saham pendirinya 615 juta, dengan total saham terdaftar ada 700 juta, dengan presentasi 12,14%, dengan harga penawaran 7.200 IDR, dengan dana yang terkumpul yaitu sebanyak 612 miliar IDR. Biro administrasi efeknya yaitu PT Sirca Data Pro Perdana, dan penjamin emisi utama dari PT Makindo. Terus ke papan pencatatan yaitu development. Lanjut, harga saham perdana, yang mana harga saham perdana BRPT ini diambil kemarin tanggal 24 Maret pembaruannya, tanggal 24 Maret 2021, yang mana pembukaan IDR-nya 980 dan penutupan sebelumnya IDR-nya 985. Penawaran atau offer IDR-nya 990 dan penawaran BID IDR-nya 985. Harga terendah dengan IDR 970 dan harga tertinggi dengan IDR 995. Dan volume yaitu ada 11.548.500 saham dengan nilai transaksi IDR-nya 11.318.000. Ada 11 miliar 318.068.000. Nah, frekuensinya yaitu ada 2163 kali dengan EPS IDR-nya ada 929. Nah, ada PE ratio 1 kali dengan kapasitas pasar IDR-nya yaitu 92.454.940 rupiah. Oke, peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 1 dari 15 dan peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan yaitu ke-15 dari 729. Lanjut ke owner perusahaan. Nah, di sini ada beberapa ya dari owner perusahaan. Perusahaan Barito Pacific Tbk yaitu yang pertama yang memegang saham yaitu ada Prajogo Pangestu dengan jumlah saham 63 miliar 669 juta 482.635 saham, dengan modal yang disetor itu sekitar 6 miliar 366 juta 900. Nah, dengan modal yang setara itu ada 6 triliun 366 juta 948.263.
salah. Maksudnya itu ada 6.366.948.263.500 IDR dengan presentasi 71,53%. Nah, yang kedua ada public age below 5% dengan jumlah saham ada 23.361.559.825 saham dengan modal yang di store yaitu sebanyak 2.336.150. Maksudnya 2.336.115.982.500 dengan presentasi 26,24%. Yang ketiga ada dari PT Barito Pacific Timber dengan total jumlah saham yaitu 1.127.631.500 dengan modal yang di store yaitu sebanyak 112.763.150.000 dengan presentasi 1,27%. Tiga ada Agus Salim Pangestu. Yang selanjutnya itu ada Agus Salim Pangestu dengan jumlah saham yaitu 373.330 saham dengan modal yang di store yaitu 37.333.000 dengan presentasi 0,00%. Yang selanjutnya itu ada Lim Chong Tian dengan jumlah saham 500.000 saham dengan modal yang di store yaitu ada 50 juta dengan presentasi 0,00%. Selanjutnya itu dari PT Tunggal Setia Pratama dengan jumlah sahamnya yaitu 320.600.000 saham dengan modal yang di store yaitu 32.060.000.000 dengan presentasi 0,36%. Nah, yang terakhir itu dari Treasure Stock dengan jumlah saham yaitu 536.473.400 saham dengan modal yang di store yaitu 53.647.340.000 dengan presentasi 0,60%. Nah, lanjut ke perkembangan saham dari PT Barito Pacific Tbk selama 3 bulan terakhir, yaitu pada Februari, Maret, dan April. Nah, pada grafik di samping, yaitu kita bisa lihat ya, dari perkembangan saham Barito Pacific, yaitu pada kita bisa ambil pada tanggal 1 Februari, yaitu dengan IDR dengan nilai jumlah dengan harga saham yaitu 855 dengan volume yaitu 65.731.000. Nah, pada tanggal 1 Maret harga saham naik ya. Harga sahamnya naik jadi 1.100 dengan volume yaitu 52.173.400. Nah, dilihat pada tanggal 1 April. Nah, itu harga sahamnya kembali turun.
menjadi 945 dengan volume 36.589.300. Nah, berdasarkan data 3 bulan terakhir di atas, dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan ya, baik price dan volume pada 3 bulan terakhir. Nah, BRPT ini diperkirakan masih melanjutkan penurunannya yang sebelumnya support 940 gagal bertahan. Penurunan dapat terjadi di sekitar rank 925 hingga 885. Yang selanjutnya BRPT berpeluang uptrend kembali. Jadi SL yang disarankan yaitu di bawah 870 atau kurang dari 870 dari harga sahamnya. Nah, lanjut. Nah, mungkin sampai di sini saja ya penjelasan saya mengenai dari profil sampai ke analisis saham dari PT Barito Pacific Tbk. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat. Terima kasih pada kawan-kawan yang telah menyimak dan menonton dari penjelasan saya gitu. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.